Tutorial keempat, manajemen modal kerja atau working capital management. Manakah dari berikut ini yang merupakan sumber kas atau arus kas masuk? Jadi cash inflow bukan cash outflow. A. Peningkatan persediaan, B. Peningkatan hutang dagang, C. Pembelian aset tetap, dan D. Pembayaran pinjaman jangka panjang. Yang A. Peningkatan persediaan. Kalau persediaan kita meningkat, otomatis bisa kita asumsikan bahwa kita membeli persediaan. Jadi kas kita berkurang karena kita membeli persediaan. Meskipun kita bisa beli persediaannya secara kredit, tapi ujung-ujungnya kita harus bayar persediaan tersebut ketika sudah jatuh tempo. Jadi ini merupakan cash outflow, harus kas keluar. Untuk yang B, peningkatan hutang dagang. Kalau hutang dagangnya meningkat, artinya ketika kita beli persediaan, supplier bilang, oh ya bisa ditunda pembayarannya. Jadi kas kita tetap, jadi masih kasnya tidak berkurang, tidak ada yang keluar. Jadi ini mungkin merupakan sumber kas atau arus kas masuk. Kalau untuk yang C, pembelian aset tetap, kalau aset tetap dibeli, otomatis kita harus keluar duit. Makanya ini arus kas keluar. Dan D, pembayaran pinjaman jangka panjang. Orang kita bayar utang, ya bayarnya pakai duit, pakai uang. Maka ini merupakan arus kas keluar. Jadi jawaban yang paling tepat, manakah yang merupakan sumber kas, adalah yang B, arus kas masuk, peningkatan hutang dagang. Nah, selanjutnya sebuah perusahaan mempunyai periode utang 31 hari, periode persediaan 38 hari, dan periode piutang 32 hari. Berapa lama siklus kasnya? Apa yang dimaksud dengan siklus kas atau cash cycle? Siklus kas mengukur waktu dari pembayaran kas untuk ngebeli persediaan sampai penerimaan kas dari penjualan persediaan. Jadi jaraknya berapa dari cash outflow kita harus kas keluar untuk membayar pembelian persediaan sampai dengan cash inflow harus kas masuk penerimaan kas dari penjualan persediaan secara kredit. Nah, rumus cepatnya adalah periode persediaan ditambah periode piutang dikurangi dengan periode utang. 38 hari periode persediaan, periode piutangnya 32 hari, dan 31 hari untuk periode utangnya. Jadi untuk siklus kasnya itu 39 hari, jarak antara pembayaran kas untuk membeli persediaan sampai penerimaan kas dari penjualan persediaan secara kredit itu 39 hari. Nah, ini maksudnya apa? Nah, tentu ketika kita melakukan operasional perusahaan, yang pertama kita lakukan adalah membeli persediaan secara kredit. Jadi ini kita beli persediaan secara kredit, nanti ada jatuh temponya. Habis kita beli persediaan, saat jatuh tempo kita bayar persediaan tersebut ke supplier. Habis kita bayar, kita jual persediaan tersebut ke customer. Tapi ingat, jualnya secara kredit. Nah, ketika udah jatuh tempo, maka customer itu akan ngebayar persediaan tersebut dan kita menerima kas. Nah, siklus ini yang dinamakan oleh siklus operasi atau operating cycle. Nah, periode utang, periode persediaan, periode piutang itu apa? Kita mulai dari periode utang. Jadi, periode utang itu jarak antara membeli persediaan secara kredit dengan pembayaran persediaan. Artinya apa? Kita kan beli secara kredit. Sama supplier kita dikasih jangka waktu 31 hari baru bayar persediaan tersebut. Jadi kita boleh ngutang ibaratnya 31 hari atau 1 bulan. Itu yang dinamakan oleh periode utang. Kalau periode persediaan, itu jarak antara pembelian persediaan secara kredit sampai kita jual persediaan secara kredit ke customer. Jaraknya berapa lama? Antara beli persediaan sampai ngejual ke customer. Jaraknya kan 38 hari. Makanya di sini 38. Ini yang dinamakan oleh periode persediaan. Dan yang terakhir ada periode piutang. Periode piutang kan kita jual persediaannya secara kredit. Jaraknya berapa lama? Periode piutangnya 32 hari. Berarti kita akan menerima kasnya di hari ke-38 ditambah dengan periode piutangnya 32 hari. Jadi di hari ke-70 kita baru menerima kas dari pelanggan. Soalnya kita jual di hari ke-38.
32 hari kemudian, tanggal 70 atau hari ke-70, kita baru menerima kas dari pelanggan. Nah, yang dinamakan cash cycle atau siklus kas adalah jarak antara pembayaran persediaan sampai penerimaan kas dari penjualan persediaan. Jadi jarak antara cash outflow, arus kas keluar untuk ngebayar persediaan, sampai cash inflow, arus kas masuk untuk penerimaan penjualan persediaan itu berapa lama. Jadi jaraknya ini 31 sampai 70. Hari ke-31 sampai hari ke-70 itu jaraknya berapa hari? Siklus kasnya 39 hari. Jadi siklus kas merupakan jarak antara bayar persediaan sampai menerima kas. Nah, selanjutnya juga sama, informasi yang diberikan yang menjadi pembeda adalah periode utangnya. Tadi 31 hari, sekarang 51 hari. Jadi periode utangnya lebih besar daripada periode persediaannya. Nah, kita visualisasi, kita beli persediaan, baru kita bayar persediaan. Itu yang dinamakan periode utangnya. Baru kita jual persediaan. Jadi sebelum kita bayar persediaan ke supplier, kita jual persediaan secara kredit ke pelanggan. Dan yang terakhir, kita menerima kas dari penjualan persediaan secara kredit dari customer atau pelanggan. Nah, untuk periode utangnya itu 51 hari kita dapat dari beli persediaan secara kredit sampai pembayaran persediaan. Untuk periode persediaan 38 hari, itu artinya apa? Jarak antara pembelian persediaan secara kredit dengan jual persediaan secara kredit itu adalah 38 hari. Jadi ini yang dinamakan oleh periode persediaan. Dan yang terakhir ada periode piutang. Jarak antara kita menjual persediaan sampai menerima kas dari penjualan persediaan tersebut adalah 32 hari. Jadi 38 ditambah dengan 32 hari. 70. Jadi di hari ke-70 kita menerima kas dari pelanggan. Itulah periode piutang. Nah, ingat, siklus kas adalah jarak antara bayar persediaan sampai menerima kas. Nah, jarak antara cash outflow, arus kas keluar, di hari ke-51 ke hari ke-70, di mana kita menerima kas, itu kan adalah 19. 70 kurang 51. Nah, itulah yang dinamakan oleh siklus kas 19 hari. Jadi ini merupakan contoh alternatif di mana kita bisa ngejual persediaan dulu loh, daripada kita ngebayar persediaan secara tunai ke supplier. Karena mana tahu kita sudah dekat dengan suppliernya, mungkin ya bisa di-extend lah pembayaran utang persediaannya. Jadi untuk siklus operasi tidak harus kita bayar persediaan dulu baru jual persediaan, tapi bisa jual persediaan dulu ke pelanggan, baru kita bayar persediaan ke supplier. Selanjutnya, Peterson Nursery mempunyai penjualan 640.000, HPP 60% dari penjualan, dan awal mula persediaan adalah 54.000, dan persediaan akhir Peterson Nursery adalah 58.000. Berapa lama periode persediaan? Ingat tadi periode persediaan, jarak antara kita membeli persediaan, memesan persediaan, sampai dijual ke customer secara kredit. Nah, penjualan adalah 640, HPP 60% dari penjualan, yaitu 60% dikali 640, 384.000. Persediaan awal 54.000, persediaan akhir 58.000. Nah, ini kita mau hitung inventory turnover, perputaran persediaan. Rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, untuk nyari rata-rata persediaan, ya kita tinggal bagi 2 antara penjumlahan persediaan awal dengan persediaan akhir, dibagi 2 dapat 56.000. Perputarannya HPP dibagi dengan persediaan rata-rata. Ini kenapa? Karena ya jurnalnya kan kalau kita ngejual persediaan, HPP pada persediaan. Jadi kita hitung perputaran persediaannya 6,8 kali dalam 1 tahun. Artinya dalam 1 tahun Peterson Nursery harus mengganti persediaannya 6,8 kali untuk mendukung tingkat penjualan 640.000 dengan asumsi
harga pokok penjualan 60% dari penjualan 384. Nah, kalau perputarannya 6,8, setiap berapa hari sekali perusahaan harus mengganti persediaannya? 1 tahun 365 kita bagikan dengan perputaran persediaannya. Kita dapat 53,23 hari. Jadi setiap 53,23 hari perusahaan harus mengganti persediaannya. Itulah yang dinamakan periode persediaan. Kebijakan keuangan jangka pendek yang fleksibel ditandai dengan apakah investasi besar dalam persediaan, saldo kas yang rendah, penjualan kredit yang rendah, atau D, sedikit jika ada investasi pada surat berharga atau marketable securities. Nah, pertama, apa yang dimaksud dengan fleksibel? Kebijakan yang konservatif atau fleksibel itu ditandai dengan high ratio antara aset lancar terhadap penjualan. Jadi rasionya harus tinggi. Yang pertama, investasi besar dalam persediaan. Persediaan termasuk aset lancar. Kalau aset lancarnya naik atau besar, maka rasionya juga ikut naik. Jadi ini mungkin. Saldo kas rendah. Kas termasuk aset lancar. Jadi kalau aset lancarnya rendah, kasnya rendah, rasionya menurun. Jadi tentot tidak. C, penjualan kredit rendah. Jadi ketika penjualan kreditnya rendah, penjualannya menurun, mungkin rasionya menurun kan aset lancar dibagi penjualan. Jadi kalau penjualan menurun, rasionya naik. Akan tetapi penjualan kredit yang rendah belum tentu rasionya turun. Kalau penjualan kreditnya rendah tapi penjualan tunainya tinggi, kan rasionya itu juga sama atau normal. Jadi ini mungkin tapi tidak pasti. Dan untuk D, sedikit jika ada investasi pada surat berharga. SUGA atau misalkan obligasi pemerintah itu kan merupakan aset lancar. Kalau kita sedikit menginvestasikan dana kita di aset lancar, ya otomatis rasio lancar terhadap penjualannya pasti menurun. Makanya bukan termasuk kebijakan yang fleksibel. Jadi yang paling tepat antara A, B, C, D adalah A, investasi besar dalam persediaan supaya terjadi peningkatan rasio atau high ratio aset lancar terhadap penjualan. Manakah dari berikut ini yang merupakan biaya yang berhubungan dengan kurangnya cadangan pengaman atau safety reserves? Apakah biaya broker, kehilangan penjualan, peningkatan biaya setup produksi, dan peningkatan customer goodwill? Nah, kurangnya cadangan pengaman itu dapat menghasilkan shortage cost. Jadi cost yang berkurang dengan peningkatan level aset lancar. Nah, biaya perantara atau biaya broker itu, kalau misalkan kita nggak punya cadangan keuangan, itu baik kita punya cadangan keuangan, tidak punya cadangan keuangan, tentu biaya brokernya tetap sama, tergantung harga pasarnya. Kalau B, untuk kehilangan penjualan. Misalkan ada customer yang memesan lebih ekstra. Nah, untuk memenuhi pesanan ekstra tersebut, kita harus membeli yang namanya persediaan. Kalau kita nggak punya cadangan duit atau cadangan pengaman untuk membeli persediaan tersebut, kita tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan. Otomatis kita kehilangan penjualan atau penjualannya menurun. Jadi B itu mungkin, dan C, peningkatan biaya setup produksi. Mau kita ada cadangan atau enggak, biaya setupnya ya tetap sama aja sih teman-teman. Mungkin naik sih dari tahun ke tahun, tapi sedikit sih. Jadi kurang tepat untuk yang C, dan untuk D, peningkatan customer goodwill. Kalau misalkan kita kurang, nggak ada cadangan duit, dan ketika customer itu mesen ekstra, kita nggak bisa memenuhi karena cadangan kita kurang, tentunya customer goodwill, kepercayaan pelanggan akan menurun. Jadi peningkatan customer goodwill kalau kita punya cadangan pengaman yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jadi D juga salah. Yang paling tepat adalah B, kehilangan penjualan. Kebijakan keuangan jangka pendek yang restriktif ditandai dengan apakah A, cenderung menghasilkan surplus kas berkala yang dapat diinvestasikan pada SUGA. B, melibatkan lebih banyak pembiayaan jangka panjang daripada kebijakan fleksibel. C juga disebut sebagai kebijakan kompromi
D bergantung pada pembiayaan jangka pendek untuk mendanai fluktuasi musiman. Nah, untuk kebijakan restriktif agresif itu berbanding terbalik dengan fleksibel konservatif. Jadi restriktif atau agresif memiliki low rasio aset lancar terhadap penjualan dan lebih banyak utang jangka pendeknya daripada jangka panjangnya. Nah, kita cek nomor 1, cenderung menghasilkan surplus kas untuk diinvestasikan pada SUGA. Jadi kas itu kan aset lancar. Surat berharga juga aset lancar. Kalau ada surplus, peningkatan, maka aset lancarnya naik dan rasionya itu juga naik atau tinggi. Jadi ini bukan merupakan kebijakan yang restriktif. Melibatkan lebih banyak pembiayaan jangka panjang daripada kebijakan fleksibel. Salah dong. Untuk restriktif, itu lebih banyak jangka pendeknya. Kalau mau jangka panjang, itu kebijakan fleksibel. Jadi ini totally salah untuk yang B. Nah, selanjutnya C juga disebut sebagai kebijakan kompromi. Kompromi kan jalan tengah. Tidak terlalu agresif, tidak terlalu konservatif. Nah, jadi di tengah-tengah. Jadi ya bukan restriktif kalau di tengah-tengah namanya. Dan D bergantung pada pembiayaan jangka pendek untuk mendanai fluktuasi musiman. Jadi fluktuasi musiman seperti misalkan buah, kan buah ada musimnya gitu. Misalnya musim Desember, November baru musim buah tersebut. Maka kita butuh utang jangka pendek tambahan supaya kita bisa beli persediaan di musim tersebut supaya bisa produksi. Ya, jadi ini D adalah jawaban yang paling mendekati untuk kebijakan keuangan restriktif agresif. Lebih banyak utang jangka pendek daripada utang jangka panjangnya. Nah, selanjutnya perusahaan Anda memproyeksikan penjualan triwulanan atau kuartalan masing-masing sebesar 900, 1.500, 1.600, dan 2.000 untuk tahun depan dimulai pada kuartal pertama. Periode piutangnya 60 hari, berapa banyak yang akan Anda kumpulkan di kuartal ketiga? Dan asumsikan 1 tahun itu 360 hari. Nah, jadi visualisasinya tahun depan, di kuartal pertama kita dapat 900, kuartal kedua 1.500, kuartal 3 1.600, dan kuartal 4 2.000. Periode piutangnya 60 hari. Kita lihat visualisasinya di kuartal pertama. Satu kuartal itu 3 bulan, jadi kuartal pertama Januari, Februari, dan Maret. Kita lihat penjualan di bulan Januari. Karena penjualannya di bulan Januari, maka 60 hari, 2 bulan setelah Januari adalah Maret. Jadi penjualan bulan Januari kita terima di Maret, kuartal pertama. Untuk Februari kita akan terima penjualannya 2 bulan lagi. 2 bulan lagi berarti Februari, Maret, April. Kita terima di April. April itu sudah masuk kuartal kedua. Dan Maret, penjualan Maret 2 bulan lagi itu Juni. Jadi kita terima di Juni kuartal kedua. Soalnya periode piutangnya lama kita menagih ke pelanggan itu 60 hari. Jadi ini artinya apa? Kesimpulannya 33% penjualan kuartal 1 diterima di kuartal 1 sebagai kas. Sisanya 66,66% itu diterima di kuartal selanjutnya, di kuartal 2. Untuk penjualan Q2 juga sama, 33% di kuartal Q2, sisanya di kuartal 3, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke sudut visualisasi POV-nya. Jadi penjualannya sama untuk Q1 sampai Q4, 900 sampai dengan 2000. Dan kita diketahui dari penjualan ini 33% diterima di kuartal tersebut dan 66% sisanya yang diterima di kuartal selanjutnya. Nah, piutang awalnya di Q1 itu tidak ada, di kuartal 1 tidak ada, dan sepertiga penjualannya. 33% kita kalikan penjualan masing-masing kuartal. 300 sampai 667. Nah, piutang akhir adalah 66% kita kalikan dengan penjualannya. Nah, jadi ini kan sisa kan, 900 kurang 300, 600. Jadi yang tidak kita terima
Di periode itu, di kuartal tersebut jadi piutang akhir, baik 600 di kuartal pertama, 1000 di kuartal kedua, 1067 di kuartal ketiga, dan 1333 di kuartal keempat. Kas yang diterima adalah piutang awal ditambah dengan kas yang diterima di kuartal tersebut. Kan 33% dari penjualan, yang ini 300. Jadi kas diterima kuartal pertama 300. Piutang akhir kuartal pertama 600 itu jadi piutang awal di kuartal kedua. Jadi 600 merupakan piutang awal yang ditransfer dari piutang akhir kuartal pertama. Kas diterimanya berapa? Kas diterimanya adalah piutang awal ditambah dengan sepertiga penjualan. 1.100 untuk kuartal kedua, dan kuartal ketiga 1.000 dari piutang akhirnya. Piutang awal 1.000 dari piutang akhir kuartal kedua, dan kita dapat kas diterimanya adalah piutang awal ditambah dengan sepertiga penjualan. Jadi kas yang diterima di kuartal ketiga ya ini $1.533. Kuartal 4 juga sama. Atau cara cepatnya pakai formula kas di kuartal ketiga sama dengan periode piutang dibagi dengan periode penerimaan. Periode penerimaan piutangnya kan 90 hari ya teman-teman. Di kuartal ke-1 itu ada 3 bulan, kita asumsikan 90 hari. Dikalikan dengan penjualan kuartal kedua, dikalikan dengan 1.500. Dan kita tambah dengan 33% periode piutang dibagi periode penerimaan dibagi setengah, itu 33% dari penjualan kuartal 3. Jadi 66% kuartal sebelumnya ditambah dengan 33% penjualan kuartal 3. Nah, kalau kita tambahkan hasilnya juga sama, $1.533. Itu untuk formula atau rumusnya. Perusahaan Anda memproyeksikan penjualan bulanan sebesar 800, 700, 1.100, dan $1.300 untuk bulan Januari hingga April. Harga pokok penjualan adalah 70% dari harga jual, dan periode pembayaran utang jangka pendek atau utang usaha adalah 30 hari. Jika Anda membeli barang 1 bulan sebelum penjualan, berapa pengeluaran kas untuk bulan Maret? Jadi visualisasinya untuk 4 bulan ke depan, itu ada penjualan 800 untuk Januari hingga 1.300 untuk April. Nah, harga pokok penjualan adalah 70% dari penjualan, dari salesnya. Kita alihkan untuk masing-masing bulan. Nah, pembelian persediaan dilakukan 1 bulan sebelumnya. Jadi 30 hari sebelumnya kita udah ngebeli persediaan. Berapa pengeluaran kas untuk bulan Maret? Pengeluaran untuk bulan Maret adalah harga pokok penjualan bulan Maret. Loh, kok bisa? Kita lihat. Bulan Maret itu penjualannya 1.100. Dan harga pokok penjualannya $770. Nah, untuk ngebeli $770 persediaan, kan kalau penjualan persediaan, jurnalnya COGS atau harga pokok penjualan pada persediaan. Jadi 770 ini kita beli di Februari. Nah, tapi kita dikasih informasi periode utangnya 30 hari. Artinya kita beli di Februari 770, tapi kita bayarnya 1 bulan selanjutnya. Jadi pengeluaran kas untuk bulan Maret adalah pembelian 770 secara kredit di Februari atau COGS harga pokok penjualan bulan Maret $770.